Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang mabadi'nya ilmu tasawuf, dasar-dasar ilmu tasawuf, yang salah satunya itu mencakup definisinya, yakni definisinya ilmu tasawuf itu membahas tentang ahwalun nafs atau keadaan-keadaan jiwa. Ada af'alnya tasawuf itu ada, atau pekerjaan orang yang bertasawuf itu ada, yakni taubat. Taubat kembali kepada Allah. Ada taubat, ada id. Kalau taubat itu kembali dan tidak mengulangi, tapi kalau id itu mengulang. Taubat adalah sa'yun min masa'il qalbi, usaha dari kemuliaan atau kebaikannya hati. Wahia inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum. Sehingga hasil dari taubat menurut sebagian ulama itu adalah tanzihul qalbi anid danbi, bersihnya hati dari dosa. Itu merupakan hasil tahsil dari bertaubat. Tapi di sini saya tidak akan membahas taubat. Saya akan membahas taubat di pertemuan yang akan datang. Saya akan membahas sesuatu yang menjadi dasar, yang menjadi pokok dalam bertaubat, yakni ilmu. Maka dari itu Imam Ghazali dalam mengarang kitab Minhajul Abidin ini menempatkan uqbatul ilmi itu lebih awal daripada uqbatut taubah, karena taubat kembali kepada Allah itu membutuhkan ilmu. Makanya di sini dibahas ilmu terlebih dahulu. Al-uqbatul ula wahia utawi al-uqbatul ula iku uqbatul ilmi, tahapane ilmu. Fa aku mongko ngucap sapa ingsun wabillahi lan iku saking Allah atau fiku utawi taufik. Ya talibal kholasi, he wong kang golek keselamatan, wal ibadati lan ibadah, alaika netepono sira awalan ing dalam awale, wafakoka mugi-mugi paring pitulung ing sira sapa Allahu Allah bil ilmi kelawan ilmu. Fa innahu mongkostuhune ilmu iku al qutbu pokok, wa alaihi lan iku tetep ing atase pokok al madaru utawi poros atau ubengan. Kitab ini diawali dengan pernyataan Imam Ghazali bahwa at-taufiqu billah, taufik itu dari Allah. Makanya di sini ada doa waffaqakallah, semoga Allah memberikan kita taufik. Taufik kita tidak akan bisa beramal, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun jika tidak ada taufik dari Allah. Hidayah tanpa taufik itu tidak bisa. Kita mengetahui sholat, hidayah itu kan petunjuk. Nah, taufik itu kemampuan melakukan petunjuk. Jadi taufik itu hanya dari Allah. At-taufiqu billah. Kita tahu tata cara sholat, tapi jika kita tidak diberi taufik oleh Allah, maka kita tidak melakukan sholat. Itu taufik. Ya tolibal kholasi wal ibadah, alaika awalan bil ilmi. Untuk orang yang mencari keselamatan dan meraih ibadah, alaika awalan bil ilmi, tetapkanlah pada awal sesuatu itu dengan ilmu. Seperti perumpamaannya itu ketika membangun rumah, itu pondasinya itu harus ilmu. Awal dari melakukan sesuatu itu adalah ilmu, dengan ilmu. Kenapa? Fa innahu al-qutbu wa alaihi al-madaru. Karena sesungguhnya ilmu itu pokok, pusat, kutub, wa alaihi al-madaru, dan di atas pokok itu ada poros. Seperti galaksi kita ini ada matahari. Matahari itu merupakan pusat tata surya. Nah, matahari itu diitari oleh Merkurius sampai Pluto. Nah, mataharinya itu ilmu, dan sesuatu hal yang ada di kehidupan ini itu ada di poros tempatnya planet-planet itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus
berpacuan pada pokok atau pusat, yakni ilmu. Wa'lam annal ilma, wa'lam warwasira annal ilma ing stuhune ilmu, wal ibadata lan ibadah iku jauharoni suca loro, li ajlihima krana arae ilmu lan ibadah, kana ono apa kullu saben-saben barang taro kang ningali sapa sira, wa tasma'u lan ngrungu sapa sira, min tasnifil musannifina saking karangane musannif, wa ta'limil muallimina lan pelajarane wong kang ngajar, wa wa'dil wa'idina lan nasihate wong kang nasihati, wa nadrin nadirina lan penelitiane wong kang neliti. Di sini disebutkan bahwa annal ilma wal ibadata jauharoni. Ilmu dan ibadah itu merupakan dua perhiasan. Jauharon, dua perhiasan. Li ajlihima kana kullu mataro wa tasma'u. Karena sebab ilmu dan ibadah itu semua adanya sesuatu, semua sesuatu yang kita lihat dan kita dengar, baik itu dari tasnifil musannifin, baik itu dari karangannya musannif atau pengarang, dan pengajarannya orang yang mengajar atau guru, dan nasihatnya orang yang menasihati, dan penelitiannya orang yang meneliti. Itu semua ada disebabkan ilmu dan ibadah. Bali ajlihima, balik krono arai ilmu lan ibadah, unzilat al-kutubu, den turunake opo al-kutubu piro-piro kitab, wa ursilat lan den utus sopo ar-rusulu piro-piro rasul. Sehingga bahkan karena ilmu dan ibadah pula kitab-kitab itu diturunkan, dan wa ursilat ar-rusulu, dan rasul-rasul itu diutus. Jadi kitab Al-Quran, Taurat, Zabur itu diturunkan karena sebab jauharon tadi, sebab ilmu dan ibadah. Dan rasul-rasul itu diutus juga sebab ilmu dan ibadah. Coba kita ketika Allah mengutus rasul, apa yang disampaikan rasul kepada umatnya? Ilmu dan ibadah, mengetahui tata caranya beribadah dan ibadah. Karena kita ini abdun, kita ini hamba, ya tugas kita itu ibadah karena kita abdun. Kitab-kitab juga diturunkan itu karena sebab ilmu dan ibadah. Coba Al-Quran isinya apa? Isinya ilmu dan ibadah, semuanya ilmu dan ibadah. Bahkan ini yang paling penting, sebab ilmu dan ibadah bali ajlihima, balik krono arai ilmu lan ibadah, hulikot dan ciptaake opo as-samawatu piro-piro langit, wal ardu lan bumi, wa malan barang fihi makang tetep ing dalem samawat wal ard minal kholqi saking makhluk. Ini yang paling penting, sebab ilmu dan ibadah itu bumi dan langit itu diciptakan. Jadi hakikat penciptaan langit dan bumi ini karena ilmu dan ibadah. Dunia itu atau bumi itu media kita untuk mencari ilmu dan media kita untuk beribadah. Jadi bumi dan langit ini hanya diperuntukkan untuk orang yang berilmu dan orang yang beribadah. Maka sebenarnya untuk orang yang tidak berilmu dan tidak beribadah itu tempatnya bukan di bumi. Karena bumi hakikatnya diciptakan karena ilmu dan ibadah. Fata'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Maka moko angen-angeno sira ayataini ing ayat loro fi kitabillah ing dalam kitab Allah azza wa jalla. Maka ada dua ayat yang kita diharuskan merefleksikannya atau menelitinya. Yakni yang pertama adalah ayat surat At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu utawi Allah iku alladzi kang khalaqa nyiptakake sapa alladzi sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit, wa minal ardi lan saking bumi mithlahuna ing sepadane sab'a samawat.
yatanazzalu tumurun opo al amru perintah bainahuna ing dalam antarane sab'a samawat wal ard lita'lamu supaya weruh sapa sira kabeh annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa wa annallaha lan ing setuhune Allah iku qad ahata temen meliputi sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci apane ilman ilmune. Ayat yang pertama pada surat At-Tolak ayat 12 ini menjelaskan bahwa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ard mithlahunna. Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Lalu apa fungsinya Allah menciptakan langit dan bumi ini? Lita'lamu. Supaya kita ini berilmu, supaya kita ini mengetahui annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Agar kita mengetahui bahwa Allah itu sesungguhnya Allah itu adalah zat yang berkuasa dan Allah itu meliputi seluruh ilmu. Ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa kita itu harus lita'lamu, harus berilmu. Ilmu disebutkan dahulu. Lalu waqafa bihadal ayati dalilan ala syarafil ilmi. Waqafa lan cukup apa bihadal ayati ikilah rupane ayat dalilan hale dadi tondo ala syarafil ilmi ing atase kemuliaane ilmu. La siyama ilmi tauhid, apa maneh ilmu tauhid. Ayat ini merupakan dalil, merupakan tanda kemuliaannya ilmu. La siyama ilmi tauhid, apalagi lebih-lebih ilmu tauhid. Nah, di sana menggunakan lita'lamu, menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita ketahui zamannya adalah hal dan mustakbal. Jadi penciptaan langit dan bumi itu menuntut kita supaya lita'lamu, terus menerus, mustakbal terus menerus, karena ini fi'il mudhari', terus menerus berilmu atau berusaha proses mencari ilmu. Seperti dalam hadis disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang baru menempuh prosesnya saja Allah nilai, belum kita berilmunya. Jadi proses mencari ilmu saja sudah Allah nilai. Ketika kita berusaha mencari ilmu, maka jalan kita menuju surga akan digampangkan oleh Allah. Jadi ayat yang pertama ini menuntut kita untuk supaya terus menerus berilmu, ataupun kita jika belum berilmu berusaha atau mencari ilmu. Wasaniyatu, dan utawi kang kaping pindho iku qauluhu ucapane Allah jalla kang maha agung sapa Allah min qailin tinimbang wong kang ngucap. Ayat yang kedua ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'buduni, kejaba supaya nyembah sapa jin wal ins ni ing ingsun. Ayat yang pertama menuntut kita supaya kita berilmu. Lalu ayat yang kedua liya'budun. Tadi lita'lamu, sekarang liya'budun. Yang pertama menuntut kita berilmu, yang kedua menuntut kita untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Wa kafa bihadal ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali alaiha. Lan cukup apa bihadal ayati ikilah rupane ayat dalilan hale dadi tondo ala syarafil ibadati ing atase keutamaane ibadah wa luzumil iqbali lan tetepe madhep alaiha ing atase ibadah. Jadi ayat ini saja sudah cukup sebagai dalil untuk syarafil ibadah,
untuk kemuliaannya ibadah. Tidak usah ayat-ayat yang lain. Karena meskipun ayat ini sedikit, tapi isinya itu dalam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni menggunakan ni, menggunakan saya. Allah itu di dalam Al-Quran ada kalanya Allah menyebutkan dirinya itu saya, ada kalanya Allah menyebutkan dirinya itu kami. Ketika menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang doa, Allah menggunakan domir saya. Tapi ketika menurunkan Al-Quran, itu Allah menggunakan domir kita. Contohnya di surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Maka jika kamu ragu terhadap apa yang telah kita turunkan, kami turunkan atas hamba kami, bukan saya. Allah tidak menyebutkan yang saya turunkan, tapi yang kami turunkan. Karena turunnya Al-Quran itu ada bantuan dari malaikat, ada perantara malaikat. Tidak Allah langsung. Tapi ketika liya'buduni, menyembah itu hanya kepada Allah. Ni, hanya kepada aku, tidak kepada Nabi Muhammad, tidak kepada malaikat. Karena Nabi Muhammad dan malaikat itu makhluk. Dan Allah itu Khalik. Allah itu yang menciptakan. Situ Allah ketika menyangkut tentang ibadah itu menggunakan domir saya. Berarti secara tidak langsung di situ tersirat bahwa kita tidak boleh syirik. Karena hanya beribadah supaya kalian beribadah kepadaku, bukan kepada selainku. Maka kita tidak boleh syirik. Kita boleh mengagungkan Nabi Muhammad, kita boleh mengagungkan malaikat Jibril, boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Ada yang mengagungkan Nabi Muhammad itu secara berlebihan, padahal di Al-Quran itu dijelaskan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu hanya rasul biasa, hanya utusan biasa, sama seperti utusan-utusan sebelumnya. Maka apa ketika Nabi Muhammad itu meninggal ataupun dibunuh, apakah kalian tuh akan membalikkan diri kalian pada tumit kalian? Maksudnya itu saat perang Uhud. Banyak saat itu yang mengagungkan Nabi Muhammad itu secara berlebihan. Sehingga Allah menurunkan surat ini. Kenapa kalian kok memuji Nabi Muhammad itu berlebihan? Wong Nabi Muhammad itu rasul biasa. Apa ketika Nabi Muhammad meninggal atau dibunuh, apa kita kembali ke awalnya? Apa kita kembali musyrik? Apa kita kembali syirik kepada Allah? Kan tidak. Karena Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah. Jika kita berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad, itu bisa-bisa kita seperti kaumnya Nabi kaumnya Nabi Isa yang menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Muhammad menyatakan kama tutruni la tutruni kama atrot Isa bin Maryam. Jangan mengagungkanku, jangan memujiku berlebihan seperti kaumnya Nabi Isa memuji Nabi Isa. Fahuwa ana fa innama ana abdun. Sesungguhnya saja saya ini hamba, itu kata Rasulullah. Maka ayat ini tersirat makna bahwa kita tidak boleh syirik kepada Allah karena di sini menggunakan domir saya, Allah saja, tidak ada yang lain. Fa'adim bi amroini huma al maksudu min khalqid darroini. Fa'adim moko ngegungno sira bi amroini kelawan perkara loro huma utawi kang den huma utawi ilmu lan ibadah iku al maksudu kang den maksud min khalqid darroini saking ciptaane dunia lan akhirat. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang dua ayat, yakni
Yang pertama, lita'lamu. Kita itu langit dan bumi itu diciptakan supaya kita lita'lamu, supaya kita berilmu. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk liya'budun. Maka kita mengetahui ilmu dan ibadah. Maka fa'adim, maka agungkanlah dua perkara tersebut. Karena dua perkara tersebut al-maksudu min khalqid daraini, adalah maksud dari penciptaan akhirat, dunia dan akhirat. Bukan hanya yang pertama tadi kan disebutkan sebab penciptaannya langit dan bumi. Sekarang bukan langit dan bumi lagi, tapi daraini, rumah dua, yakni dunia dan akhirat. Sebab penciptaan dunia dan akhirat itu juga dari ilmu dan ibadah. Fahaqqo lil abdi alla yastaghila illa bihima. Maka hak atau tetap bagi seorang hamba opo alla yastaghila yen to ora ketungkul sapa abdun illa bihima, kejaba kelawan ilmu lan ibadah. Walayat aba lan orang kangelan sopo abdun illa lahuma, kejaba krana ilmu lan ibadah. Walayanduro lan ora bakal ningali sopo abdun illa fihima, kejaba ing dalem ilmu lan ibadah. Maka tetap bagi seorang hamba itu, yakni tidak menyibukkan dirinya illa bihima, kecuali dengan ilmu dan ibadah. Jadi kita boleh menyibukkan diri, asalkan kita menyibukkan diri itu untuk ilmu dan ibadah, bukan untuk yang lain. Fahaqqo, hak di sini jangan ditarik ke makna bahasa Indonesia, artinya sesuatu yang harus kita terima. Tapi hak di sini adalah kebenaran, ketetapan bagi seorang hamba itu tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ibadah. Boleh sibuk cuma dua, kata Ustaz saya. Ilmu dan, tak ulang-ulang ini stressing. Boleh sibuk hanya karena ilmu dan ibadah. Yang lain tidak boleh sibuk-sibuk banget. Ya sibuk biasa-biasa saja. Gitu saya. Lanjut saya. Maka di hadis qudsi itu dijelaskan. Nah, hadis qudsi itu sebenarnya hampir sama dengan Al-Quran. Akan tapi kalau Al-Quran redaksi dan maknanya itu langsung dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya itu dari Nabi Muhammad. Di hadis qudsi itu disebutkan, khalaqtuka lil ibadah, ya bena Adam, hei anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu lil ibadah, untuk ibadah. Falatal ab, maka kalian jangan bermain-main. Karena khalaqtuka lil ibadah. Wala yat'iba illa lahuma. Dan hamba itu tidak merasa sulit kecuali untuk ilmu dan ibadah. Hamba itu harusnya menyulitkan dirinya untuk ilmu dan ibadah. Menyulitkan hanya untuk ilmu dan ibadah. Gak boleh sulit yang lain. Yang lain harus dianggap mudah. Yang sulit adalah ilmu dan menyulitkan bahasanya. Boleh sulit. Pokoknya golek ngono ya sah. Tidak boleh menyulitkan diri atau mengkhawatirkan kepada perkara-perkara dunia. Nah, wala yahtamu al-aqilu li umrid dunya li annal hamma wal hazna la yaruddul musibata. Seperti yang disampaikan Wardah tadi. Karena orang yang berakal itu tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa sulit kepada perkara-perkara dunia. Karena kesulitan atau kekhawatiran yang dilakukan itu tidak bisa menolak musibah. Wala yanduru illa fihima, dan tidak melihat sesuatu kecuali ilmu dan ibadah. Semuanya ilmu dan ibadah. Maka fa'lam,
Maka ketahuilah, jika kita sudah mengetahui bahwa ilmu dan ibadah itu jauharon atau dua perhiasan, saat ini fa'lam annama siwahuma, moko weruh sira annama ing setuhune barang siwahuma kang sak liyane ilmu lan ibadah minal umuri saking pira-pira perkara iku batilun, perkara kang batil, la khaira ora ana kang luwih apik iku maujud fihi ing dalem masiwahuma, walaghun lan iku sia-sia, la hasila orang ngasilake iku maujud lahu kadue masiwahuma. Sesuatu karena ilmu dan ibadah tadi adalah dua perhiasan, maka sesuatu selain ilmu dan ibadah itu adalah batilun, perkara yang batil, tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaghun la hasilalahu, dan sesuatu selain ilmu dan ibadah itu adalah sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Tadi disebutkan walayat iba, dan tidak menyulitkan dirinya kecuali untuk ilmu dan ibadah. Di hadis kursi itu disebutkan wa qasamtu laka rizqoka, dan aku membagikan kepadamu rizqoka, rizkimu, falatat ab, maka kalian jangan sulit karena sudah dibagi, rizki itu sudah dibagi oleh Allah. Fa in anta rodita bima qasamtuhu lak, maka jika kamu ridho terhadap apa yang telah aku beri kepadamu, terhadap apa yang telah aku bagi kepadamu, kata Allah seperti itu, arahtu qalbaka wa badanak, maka aku akan meluaskan hatimu dan meluaskan badanmu. Wa kunta indi mahmudan, dan kamu di sisiku itu adalah seseorang yang terpuji. Maka kita itu tidak usah menyulitkan diri kita kepada perkara yang lain, termasuk rizki. Karena wa qasamtu laka rizqoka, Allah itu sudah membagi rizki kita masing-masing. Falatat ab, maka janganlah kita menyulitkan diri kita untuk mencari rezeki. Karena rezeki itu sudah diatur, sudah dijamin oleh Allah. Di kitab Hikam itu ada ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati. Kesungguhan kita terhadap sesuatu yang telah Allah jamin terhadap kita, dan kelalaian kita terhadap sesuatu yang Allah tuntut kepada kita, itu merupakan dalilun, merupakan tanda ala intimasil basyirah, atas tertutupnya mata hati. Rezeki itu merupakan sesuatu yang sudah Allah jamin terhadap kita. Dan sholat, puasa itu merupakan sesuatu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Ketika kita berijtihad kepada rizki, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tapi watak siruka, tapi lalai terhadap sholat, lalai terhadap puasa, yang sholat dan puasa itu dituntut oleh Allah kepada kita, itu adalah tanda dari tertutupnya mata hati kita. Maka kita harusnya berijtihad terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah, bukan yang telah dijamin oleh Allah. Fa'idha alim tadzalika fa'lam annal ilma asyraful jauharaini. Maka ketika kita sudah mengetahui li ta'lamu dan liya'budun, selama ini pasti kita yang sering mengetahui liya'budun, ibadah terus, tanpa kita mengetahui li ta'lamu. Sesungguhnya ilmu itu asyraful jauharaini, lebih utamanya perhiasan dua. Jadi dua perhiasan itu yang lebih utama itu adalah ilmu. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Nabi, inna fadlal alimi alal abidi kafadli ala adna rojulin min ummati. Sesungguhnya keutamaannya orang alim, orang yang berilmu itu alal abidi, di atasnya orang abid, orang yang ahli ibadah. Seperti kafadli ala adna rojulin, seperti keutamaanku
atas rendah-rendahnya laki-laki dari umatku. Nabi Muhammad di sini membuat perumpamaan. Perumpamaannya, keutamaannya orang alim dengan orang abid itu seperti Rasulullah kepada hina-hinanya orang laki-laki dari umatnya Rasulullah. Jadi jarak Rasulullah dengan umatnya yang hina itu kan jauh. Itu seperti jaraknya alim atas abid, jaraknya orang yang berilmu dan orang yang beribadah. Lebih tinggi orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Di hadis lain Rasulullah juga menyebutkan, ala adullukum ala asyrafil ahlil jannah, apakah maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian semua paling mulianya ahlul jannah, orang yang paling mulia, ahli surga yang paling mulia. Qala, lalu Nabi Muhammad berucap, hum ulama'u ummati, yaitu mereka itu adalah ulama'u, orang-orang yang berilmu dari umatku. Jadi ilmu itu di atas ibadah. Ibadah itu kita perumpamakan bumi dan ilmu itu langit. Ilmu, ibadah, bumi tanpa langit, sesuatu yang ada di bumi. Bayangkan ketika bumi itu tidak ada langitnya, apa yang terjadi pada bumi? Apapun yang ada di bumi akan terbakar jika tidak ada payung yang berupa ilmu tadi. Jadi ibadah tanpa ilmu itu tidak bisa. Ilmu dan ibadah itu satu kesatuan. Jaraknya saja lebih tinggian ilmu, tapi dalam pengamalan itu harus bebarengan antara ilmu dan ibadah. Dan ibadah tanpa ilmu itu seperti bumi tanpa langit, maka tidak ada hasilnya, terbakar semua yang ada di dalam bumi. La budda lil abdi minhuma jami'an, dan tidak bisa tidak dan wajib bagi seorang abd, seorang hamba itu jami'an, semuanya, ilmu ya berilmu ya beribadah. Jadi kita ini yang selama ini kita ketahui itu hanya liak budun, beribadah saja. Tapi ada yang lebih penting daripada beribadah, yakni berilmu. Inna fadlal alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ummati. Keutamaannya orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Seperti itu. Masih disimpulkan? Simpulkan aja. Tepuk tangan dulu lah untuk Tasa. Saking seriusnya Tasa itu lupa para jamaah yang dirahmati Allah. Ono ngono nih sa, itu serius nang kitab. Ya, coba disapa dulu jamaah yang dirahmati Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ah gitu. Biar tegang kabeh iki mulai mosa. Kesimpulannya para jamaah gitu. Kesimpulannya para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ilmu dan ibadah itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, yang berkaitan. Meskipun jaraknya itu jauh, langit dan bumi ini kan jaraknya jauh, tapi keduanya itu saling berkaitan. Seperti itu pula ilmu dan ibadah. Meskipun jaraknya jauh, ilmu itu di atas dan ibadah itu di bawah, tapi keduanya itu harus bersamaan. La budda lil abdi jami'an. Tidak bisa tidak bahwa kita itu harus mengamalkan keduanya, yakni berilmu dan juga beribadah. Karena ibadah tanpa ilmu itu seperti bumi tanpa langit, terbakar semua yang ada di bumi ini jika tidak ada langit. Yang ada 7 itu, atmosfer dan lain sebagainya. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.